Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Kemutlakan. Satu hal yang harus selalu kita ingat bahwa inti kekristenan yang sejati adalah kehidupan Yesus. Serupa dengan Yesus dalam hal karakter adalah sebuah kemutlakan. Tidak ada kehidupan lain yang menjadi pola atau standar bagi kehidupan Kristen selain kehidupan Yesus. Hal ini dikemukakan dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berbunyi, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Barang siapa percaya bahwa Allah itu ada, maka konsekuensinya ia harus hidup seperti jejak yang dikehendaki oleh Allah, yakni jejak kehidupan Yesus, saudaraku. Saudaraku sekalian, para rasul dan orang percaya abad mula-mula telah membuktikan hal itu. Mereka menjadikan kehidupan Yesus sebagai jejak satu-satunya di mana mereka berkiblat. Sampai mereka disebut Kristen karena perilaku mereka seperti Yesus. Standar ini berlaku bagi semua orang Kristen. Semua orang Kristen, semua orang yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya untuk pendeta atau aktivis gereja. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, demikian, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya dari kalangan sosial manapun memiliki standar yang sama, baik ia seorang pendeta, aktivis maupun jemaat biasa yang tidak terlibat secara khusus dalam pelayanan. Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan wajib mengikuti standar ini, yaitu jejak kehidupan Tuhan Yesus. Gereja tidak boleh mengesankan bahwa pendeta atau aktivis memiliki pola hidup yang dianggap lebih tinggi dibanding jemaat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pendeta dan aktivis menjadi contoh, harus menjadi contoh, sebab disorot oleh banyak mata jemaat. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa jemaat boleh merasa aman dalam memiliki standar hidup yang lebih rendah. Seakan-akan jika statusnya jemaat, maka lebih dimaklumi untuk hidup duniawi dibanding pendeta atau aktivis. Saudaraku, sesungguhnya ini adalah pola pemikiran beragama yang harus kita hindari, yaitu pemisahan imam dan awam, rohaniwan dan bukan rohaniwan, harus dihindari. Standar bahwa orang Kristen harus memiliki pola pemikiran yang seperti Yesus dan semua harus memiliki standar yang sama, itu mutlak. Setiap orang Kristen memiliki perjuangan yang sama, yaitu untuk tidak terikat dengan keindahan dunia. Dan semua yang diusahakan orang percaya benar-benar hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Komitmennya Tuhan Yesus teruji ketika diperhadapkan iblis dengan pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus menolak untuk menyembah iblis, ganti dunia yang akan diberikan kepadanya. Yesus tidak melihat dunia sebagai sesuatu yang harus diraih sebagai tujuan. Sebaliknya Yesus melihat bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya tujuan hidup yang harus diperkenan selama hidupnya.
Jadi Bapa adalah satu-satunya tujuan hidup di mana dia harus menjadi berkenan di hadapan Bapa. Oleh karena itu setiap orang Kristen harus memiliki tekad untuk sempurna meninggalkan percintaan dunia dan berkemas-kemas pulang ke surga. Kita harus siap sedia berjuang untuk menjadi anak-anak kesukaan Bapa setiap saat. Menjadi anak kesukaan Bapa harus menjadi satu-satunya agenda hidup kita. Kita harus memiliki gairah yang tinggi untuk mencapai kehidupan sebagai anak-anak kesukaan bagi Allah Bapa. Dan ini menjadi kehormatan bagi kita. Hendaknya ini tidak menjadi beban, tetapi menjadi sukacita untuk bisa berjuang meraih kehidupan seperti ini. Jika dalam hidup ini kita mencapai sukses, jangan sampai hal itu dipandang sebagai standar yang menjadi tujuan hidup. Sukses kita tidak diukur dari berapa banyak uang atau materi yang kita miliki, saudara. Bukan diukur dari kedudukan yang kita capai. Bukan diukur dari gelar pangkat yang telah kita gapai. Tetapi seberapa kita benar-benar menjadi anak kesukaan Allah, seperti Yesus. Kita tidak boleh mengganti perjuangan menjadi anak kesukaan Allah dengan usaha, mengumpulkan harta, kekayaan, materi, gelar pangkat, dan segala kesenangan dunia. Firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3 ayat 1-3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudaraku, kesuksesan kita adalah ketika kita berhasil mencapai jejak hidup yang dipertunjukkan oleh Yesus selama ia hidup di bumi ini. Itulah sukses. Menjadi serupa dengan Yesus menurut pandangan Allah Bapa. Baik itu dalam tingkah laku, belas kasih, kemurahan hati, kesucian, dan karakter lainnya yang berkenan di mata Bapa. Hendaknya kita menyediakan diri untuk diajar oleh Tuhan. Kita harus selalu mengakui kita belum sempurna, tapi kita tidak boleh memiliki semangat yang surut. Kita harus belajar terus bagaimana menjadi anak kesukaan Allah dalam segala hal. Ya, tanpa kesungguhan untuk belajar mengenakan jejak hidup Yesus, kita tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Kita harus berjuang baru kita bisa mengerti bagaimana mengenakan jejak hidup Yesus. Dan kehidupan Yesus yang harus kita teladani itu satu kemutlakan. Tidak ada yang lebih mutlak dari hal ini, saudara. Kekayaan, kehormatan, jodoh, fasilitas, apapun relatif. Tetapi serupa dengan Yesus adalah kemutlakan. Nah, kehidupan Yesus seperti inilah yang harus menjadi kerinduan kita, saudaraku. Sehingga hidup kita digerakkan untuk terus belajar menjadi serupa dengan Yesus. Demikianlah kebenaran hari ini. Kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.